Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Sidang kasus narkotika dengan terdakwa Teddy Minahasa kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Agenda sidang pada hari ini mendengarkan keterangan saksi dan ahli meringankan. Pihak terdakwa menghadirkan 2 saksi faktual atas nama Jondra Manfu Bakara dan Jasman. Serta 3 ahli, pemirsa, adalah Ruby Zukri Alamsyah yang merupakan ahli digital forensik, kemudian Elwi Daniel yang merupakan ahli hukum pidana, dan Jamin Ginting yang juga merupakan ahli hukum pidana. Sidang diawali dengan keterangan saksi yang disampaikan Jondra dan Jasman mengenai proses pemusnahan sabu di Polres Bukit Tinggi pada 15 Juni 2022 lalu. Saat ini sidang kasus jual beli narkotika yang melibatkan mantan Kapolda Sumatera Barat, Teddy Minahasa, masih berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Mari kita simak bersama, pemirsa. Forensik terhadap chat WhatsApp. Kemudian chat WhatsApp itu suatu ketika harus dituangkan dalam bentuk fisik, yaitu laporan hasil pemeriksaan digital forensik. Pertanyaan kami adalah, yang dituangkan dalam laporan itu, apakah tabel pembicaraan WhatsApp yang diketik sendiri oleh pemeriksa atau yang mereka ekspor, apa istilahnya, dipindahkan dari aplikasi Celebrate? Baik, kalau hal seperti itu pastinya tampilan percakapan ataupun dokumen yang ada di barang bukti elektronik tadi harus dalam bentuk ekspor dari software forensik, bukan ketikan manual dari pihak lain. Kalau ada ahli yang menerangkan laporan hasil digital forensik dia adalah hasil ketikan manual, yang kebetulan juga kita temuin banyak kesalahan tanggal, ya, kesalahan tanggal, kesalahan nomor pengirim, nomor handphone, kemudian juga dikatakan ada memungkinkan kesalahan ketik chat. Bagaimana pendapat ahli? Apakah masih bisa dijamin keaslian dan keutuhan? Nah, tadi kalau yang dimaksudkan ahli tadi adalah sebuah percakapan diketik ulang atau diketik manual atau ditampilkan ada tanggal yang berbeda karena dengan alasan ketik manual. Menurut saya berarti logikanya sih mestinya kita semua seluruh praktisi digital forensik dimanapun tidak akan mungkin mengetik ulang tampilan pembicaraan ataupun dokumen apapun dari barang bukti elektronik, sehingga pernyataan tersebut menurut saya tidak masuk akal. Nggak mungkin lah seorang ahli itu mengetik ulang sebuah percakapan, dan kalau dia mengetik seluruh percakapan yang tadi cukup banyak, siapa yang bisa jamin bahwa percakapan itu benar sesuai dengan aslinya? Jadi sudah ada tool forensik dan bisa lakukan ekspor, mestinya tampilannya itu otomatis dari komputer alias dari softwarenya. Sedangkan pertanyaan selanjutnya adalah apa ya tadi yang kedua? Oh, yang kesalahan tanggalnya salah, nomor panggilan salah, chat salah ketik. Iya. Itu agak janggal ya, menurut saya sih janggal. Mestinya semua tampilan digital forensik itu karena hasil ekspor dari software forensik, dan komputer ataupun software itu mestinya nggak ada glitch sederhana itu, mestinya tampilannya seperti apa adanya, apalagi tanggal. Nggak mungkin ada tanggal yang kesisip ataupun tanggal yang berbeda. Karena tool software forensik atau tools apapun saat mensortir ataupun mengurut sebuah tabel itu bisa dipilih. Nah, misalnya kalau tanggal ya pasti dia akan berurut tanggalnya. Nggak mungkin ada tanggal yang berbeda di tengah-tengahnya ataupun loncat. Gitu. Yang mulia, hanya untuk berita acara, karena ahli yang dari Polda Metro Jaya mengatakan laporan dia itu hasil ketikan manual. Sedangkan menurut ahli kami itu harus hasil ekspor dari aplikasi. Sudah dicatat. Terima kasih. Iya. Jangan ikut saudara menggurui di sini. Nah, sudah dicatat semua. Nanti kita simpulkan. Ya. Siap, yang mulia. Jangan ragulah. Siap. Berpikir positif aja semua. Ya. Oke. Pertanyaan lain. Silakan. Kami lanjutkan. Tadi ahli mengatakan kalau untuk berita acara itu boleh dilakukan metode sampling. Tapi untuk laporan hasil pemeriksaan digital forensik itu harus ditampilkan secara penuh
Kalau yang terjadi faktanya adalah laporan juga di sampling, kemudian alasan ahli melakukan sampling laporan adalah hasil koordinasi dengan penyidik. Bagaimana pendapat ahli? Sesuai dengan aturan standar internasional yang ada maupun dengan standar SOP yang ada di Kominfo dan di Mabes Polri yang sepengetahuan saya, jadi ahli digital forensik siapapun dia, baik itu penyidik Polri maupun swasta, itu dinyatakan, salah satunya juga ada di Perkap Kapolri, kalau nggak salah tahun nomor 10 tahun 2000, lupa saya. Intinya Perkap Kapolri tersebut menyampaikan bahwa seorang ahli digital forensik itu harus bertindak netral, tidak berpihak. Nah, netral dan tidak berpihak itu bisa diterjemahkan dengan menggunakan teknik digital forensik, harus utuh, harus lengkap, harus bisa dilihat oleh semua pihak, sehingga apa yang diproses oleh penyidik, yang dilakukan oleh penuntut umum itu dapat menjelaskan sebuah kejadian perkara dengan benar, lengkap, dan pihak manapun bisa memastikan bahwa barang bukti elektronik itu memang seperti itu. Jadi ahli itu tidak bisa diarahkan menurut kami selama ini. Ahli itu hanya bisa menampilkan fakta sesuai dengan barang bukti elektronik yang ada, alias jejak elektronik yang ada di situlah yang dia tampilkan, bukan diarahkan oleh pihak manapun. Oke. Kalau ada ahli digital forensik menerangkan dari suatu handphone hanya bisa terambil pembicaraan WhatsApp sebanyak 60%, sisanya tidak terbaca. Apakah memungkinkan equipment error seperti ini atau itu disengaja? Baik, boleh saya tanya, yang dimaksudkan 60% dari ahli itu apa? 60% dari... Jadi dari pembicaraan WhatsApp itu sangat banyak, mungkin ribuan, tapi yang terambil hanya 60%-nya, sekitar separuhnya. Sisanya sisanya tidak terambil katanya, tidak berhasil terekstraksi. Bagaimana pendapat ahli? Alasan dia tidak beliau menyebutkan tidak dijelaskan lebih lanjut. Apa? Tidak dijelaskan. Bisa dijawab ahli. Jangan menebak-nebak pertanyaannya untuk menjawab. Nah, kalau pertanyaan jelas bisa dijawab, silakan kasih pendapat. Baik, baik yang mulia. Jadi menurut saya pertanyaannya kurang lengkap. Jadi saya akan menjawab sesuai pendapat saya yang menurut saya saja. Jadi kalau ditampilkan hanya terbatas 60% itu, menurut saya mestinya dapat dijelaskan 40% itu karena apa. Nah, 40% itu karena apa? Kalau logik secara ilmiah, kalau logik sesuai dengan keilmuan digital forensik, mungkin bisa diterima. Tapi logikanya sih dengan mestinya simpel. Kalau dia bilang 40% itu sudah kehapus, 40% itu sudah tertimpa, mungkin bisa. Tetapi kalau tidak dijelaskan sama sekali, menurut saya jadi ada keraguan di situ yang mulia. Baik, ada keraguan, itu pendapatnya. Baik. Ada lagi? Kami lanjutkan pertanyaan terakhir yang mulia. Silakan. Yang terakhir ya. Dari saya terakhir yang mulia. Silakan. Dari kalau yang lain silakan. Ya. Jadi pertanyaan saya terakhir, kalau ada suatu laporan pemeriksaan digital forensik yang ternyata diketik secara manual, tidak memuat hashing, dilakukan sampling, pemilihan tanggal-tanggal, apakah laporan yang demikian masih dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah? Menurut saya karena tidak lengkap, tidak utuh sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang ITE, menurut saya sih tidak sah. Dari saya cukup. Itu jawaban dia. Masih ada dari penasihat hukum terdakwa? Silakan. Yang sudah jangan diulang. Yang sudah ditanya kawannya juga jangan dipertegas lagi. Nah, silakan. Saudara ahli, tadi saudara ahli menjelaskan dalam persidangan yang mulia ini tentang kasus konkret ya, yang saudara ahli juga menjadi ahli, yaitu terdakwa Lukas yang kemudian bebas di tingkat PK. Kami ingin tahu dari keterangan ahli. Tadi ahli menerangkan, walaupun mungkin secara substansi itu benar,
Tetapi prosedural dalam mengambil atau menilai digital forensik ini salah, itu tidak bisa dijadikan alat bukti yang sah. Benar ya itu? Menurut saya, pendapat saya sesuai pasal 6 Undang-Undang ITE dan ilmu digital forensik dan sudah diamini oleh majelis hakim tersebut, menurut saya tidak benar. Kami sangat apresiat buat saksi yang bicara tentang keadilan. Karena tadi kami melihat bahwa saksi sudah menjelaskan mengenai ahli, menjelaskan dengan benar tentang proses digital forensik yang benar itu bagaimana. Tadi ahli sudah jelaskan itu. Dihubungkan dengan keadilan yang tadi ahli katakan, kami ingin tanyakan keadilan yang maksud ahli di sini adalah keadilan prosedural yang